Membaca jendela dunia. Inilah salah satu ayat yang selalu saya lihat. Mulanya, saya tidak paham dan menganggap ia hanyalah kata-kata yang biasa. Kini, saya menyadari betapa benarnya kata-kata ini karena daripada pembacaanlah saya dapat melihat situasi yang di luar pengetahuan saya. Jadi, bulan ini adalah bulan kampanye membaca kebangsaan. Sudahkah Anda membaca hari ini? Saya sudah. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang beberapa buku yang telah saya baca. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Berasal dari Kudat, Sabah, bersekolah di SKP Nontai, Kudat. Saya, Violora Majinkin, wakil tokoh Nilam daerah Kudat bagi kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah, menghulur salam perkenalan. Terbaru, berita harian melaporkan pada 6 April baru-baru ini tentang kegiatan menghasilkan dadah daripada cendawan yang tumbuh pada najis lembu. Perkara ini sangat kotor dan menjijikkan, bukan sahaja pada bahan itu sendiri, tetapi apa yang saya maksudkan adalah dadah musuh negara. Laporan ini membawa kita kepada isu penyalahgunaan bahan yaitu dadah di dalam buku Pengalaman di Kota hasil karya Razali Ahmad. Isu ini bukan lagi baru dalam negara, namun penyalahgunaan bahan ini masih berleluasa. Ini mengingatkan saya akan satu topik dalam subjek pendidikan kesehatan yang mengajar kami tentang kepentingan mengetahui jenis bahan terlarang dan kesannya kepada diri, keluarga, dan masyarakat jika diambil. Penemuan ini membawa saya kepada buku Sikap yang Terpuji karya Norma binti Sidek. Cerita ini berpaksikan nilai kemanusiaan yang terpuji yang harus ada pada diri seseorang. Contohnya, prihatin kepada kebajikan jiran dan bantu-membantu. Sesuailah dalam situasi semasa yang kita hadapi sekarang dalam menempuhi pandemik wabah COVID-19. Ramai yang terjejas pekerjaan sekaligus memberi impak kepada kehidupan harian. Situasi ini sangat menyedihkan dan jika dibiarkan tanpa dibantu, di manakah nilai kemanusiaan kita? Saya bersyukur dan beruntung dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menyayangi, dapat dipercayai, dan melindungi saya. Saya tahu ramai insan yang di luar sana yang tidak bernasib baik seperti saya. Angkara keluarga yang berantakan sekaligus memberi impak negatif kepada prestasi pelajaran anak-anak dan masa depan mereka. Keadaan hubungan kekeluargaan sangatlah berkait rapat dengan pembentukan sikap dan jati diri seseorang. Dan inilah nilai yang coba ditonjolkan dalam buku Terima Kasih Pak Kuteh oleh Hakimi Muhammad dan anak angkat karya Nur Azizul Harun. Namun, saya kagum akan cerita anak angkat yang mengetengahkan kasih sayang antara Anis walaupun dia bukan anak kandung kepada Puan Rohana. Saya belajar di sini bahwa walaupun tanpa pertalian darah, kita masih boleh memberikan kasih sayang dan perlindungan serta rasa bertanggung jawab yang lahir dari hati. Cerita ini mengajak kita sebagai anak untuk menghargai ibu bapak kita selama mana mereka masih ada. Begitulah juga dengan kisah N dalam novel Melayu kegemaran saya bertajuk Dia Ibuku, hasil karya Tommy Jeffrey. N merupakan seorang budak yang baik dan ceria, dibesarkan oleh ayah dan neneknya dalam serba kemewahan. Namun, keceriaan itu hilang sekelip mata apabila dua insan tersayang itu pergi meninggalkannya dalam waktu yang singkat. Apa yang menyedihkan lagi, ada janji yang tidak tertunai karena tanpa diduga, hari itu adalah hari terakhir N melihat ayahnya. Permulaan cerita ini membuatkan saya sadar akan kepentingan menghargai ibu bapak dan sentiasa memberikan yang terbaik kepada mereka, karena kita tidak tahu bilakah hari terakhir kita bersama mereka. Dalam keadaan yang bersedih dan tertekan itu, muncul pula wanita yang dikatakan adalah ibunya, yaitu Puan Ketty. Ketika mendengar hal ini, N menunjukkan sikap memberontak, simptom depresi, dan marah. Tindakan N sebegitu adalah tindak balas psikologi di mana
Dia masih berada dalam tahap pertama, meratapi pemergian ayah dan neneknya. Secara general tuan-puan, seseorang manusia akan melalui 5 fase semasa meratapi pemergian orang yang kita sayangi. Dan fase pertama yang saya sebutkan tadi ialah fase kejutan dan penafian. Jiwa dan mindanya masih lagi memproses perkara yang telah berlaku dan tidak berupaya untuk berdepan dengan satu lagi realiti baru. Melewati kehidupan barunya itu, Anne bertemu seorang rekan baru yang bernama Aisyah. Aisyah adalah watak kegemaran saya sekalipun dia bukan watak utama dalam cerita ini. Pada pendapat saya, Aisyah mempunyai karakter yang patut dicontohi sebagai seorang rekan. Dia seorang yang baik, peramah, dan mesra, serta sentiasa memberikan sokongan kepada Anne. Inilah sikapnya yang saya kagumi. Kemuncak bagi cerita ini ialah kisah di sebalik identiti Puan Katie yang misteri. Saya mengusulkan buku ini kepada Anda untuk baca karena plot di bahagian ini begitu menarik. Saya dapat melihat kebijakan sang penulis menarik perhatian pembaca dengan meletakkan plot yang tidak diduga ini di bahagian akhir cerita. Semestinya, kita tidak dapat meletakkan buku ini karena kita ingin tahu siapakah Puan Katie. Walaupun karakter-karakter ini hanyalah ilusi sang penulis, namun saya banyak belajar, bermuhasabah, dan memperbaiki diri. Dan cerita ini mengiring saya kepada pengakhiran penyampaian saya pada hari ini dengan serangkap pantun.